Ya, dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di Ibu Kota DKI Jakarta pada 10 April 2020. Namun telah diikuti diberlakukan PSBB di masing-masing daerah. Salah satunya adalah di Kota Tangerang. Kota Tangerang diberlakukan PSBB pada 18 April 2020. Ya, saat ini saya sedang berada di pintu masuk gerbang perumahan Bumi Kelapa 2, Kecamatan Kelapa 2, Kelurahan Kelapa 2, Tangerang, Banten. Ya, seperti yang dilihat pemirsa, di area ini sangat ramai. Banyak sekali warga Kelapa 2 yang masih aktif keluar masuk di area pintu gerbang masuk perumahan Kelapa 2. Ya, karena saat ini adalah jam menjelang untuk buka puasa, sehingga mereka sibuk untuk membeli makanan takjil untuk berbuka puasa nanti di rumah. Menurut Bapak, selama penerapan PSBB hingga sampai saat ini, apa pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar Kelapa 2 ini dengan adanya peningkatan disinfektan bagi mereka yang masuk wilayah di sini? Ya, bisa kita lihat ya bahwa pengaruh pelaksanaan PSBB ini cukup berdampak. Banyak warga yang melaksanakan aktivitasnya di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Mungkin hal itu bisa mengurangi dampak penularan COVID-19 ini. Dengan banyak warga beraktivitas dalam rumah, mudah-mudahan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan untuk penyemprotan disinfektan ini adalah salah satu langkah untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang masuk atau yang datang dari luar. Mudah-mudahan dengan penyemprotan ini bisa membunuh virus-virus yang dibawa oleh kendaraan-kendaraan dari luar tersebut, sehingga ketika masuk ke wilayah R08 ini tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang terkena virus atau bisa dikatakan mudah-mudahan bisa bebas dari virus COVID-19. Ya, selama pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI Jakarta akan tetap menjalankan fungsi pelayanannya. Pembatasan hanya berlaku bagi dunia usaha, kecuali ada 8 sektor. Sektor pertama adalah sektor kesehatan. Selanjutnya ada sektor pangan, makanan, dan minuman. Lalu ada sektor energi seperti air, gas listrik, SPBU. Sektor komunikasi seperti jasa komunikasi dan media juga dikecualikan. Selanjutnya ada sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Berikutnya sektor logistik dan distribusi. Sektor kebutuhan harian seperti retail, warung, atau toko kelontong. Dan yang terakhir adalah sektor industri strategis. Ya, jika merujuk pada peraturan tersebut, maka diterapkan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya liburan tempat kerja. Namun, terdapat juga pengecualian terhadap karyawan. Bagi kantor-kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, keuangan, komunikasi, industri, hingga kebutuhan dasar lainnya. Ya, saat ini kita akan berbincang dengan Ibu Deni Triastudi, MPSI, seorang psikolog yang akan membahas tentang dampak pengaruh psikologis terhadap PSBB. Sebenarnya kalau dilihat dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, misalnya seperti kita terlalu sering melihat angka besar dari data yang terkena positif COVID-19 dan juga angka dari data kematian yang terkena positif COVID-19 tersebut. Apakah dalam hal ini terdapat terganggunya kecemasan yang muncul pada masyarakat? Sebenarnya kalau berbanding lurus karena dia itu cemas, makanya jadi banyak tertular, lebih ke gini kali ya. Di saat orang cemas, imun kita kan pasti menjadi lebih turun. Nah, di saat turun, ditambah kita panic attack dan tidak mengikuti protokol yang ada, ya pasti akan lebih mudah terserang. Cuman sekarang kan kelihatannya orang-orang udah tahap yang apa ya, hampir masuk depres ya, semuanya nggak boleh ini, nggak boleh ya kan. Nah, Iya. tapi untuk kesadaran apa ya, untuk kesadaran setiap orang kan ke sini coba deh lihat, makin makin taat apa makin enggak? Udah kayaknya makin masa bodoh ya. Iya. Itu yang sangat disayangkan. Nah, itu dia. Sebenarnya kenapa bisa jadi, lebih banyak apakah itu dipicu oleh stres? Bisa juga. Cuma, selain stresnya dari si orang tersebut, juga dikarenakan karena ketidakdisiplinannya dia, terus juga karena sistem imunnya lagi, balik lagi ke situ. Lalu jenis gangguan kecemasan seperti apa sih yang dialami masyarakat dalam kasus pandemi COVID-19 ini?
Rata-rata semua udah kalau awal-awal mungkin masih ke panic attack ya. Kalau udah di Mhm. panic attack terus mereka langsung rata-rata oh harus karena mau lockdown jadi kita harus semua panic buyer ya kan, semua dibeli semua segala macam. Nah, makin ke sini makin kita lihat udah kalau dia sudah menjadi kegiatan terganggu, tidur terganggu, bisa masuk ke depresi sampai ada di kasus terbaru kan satu pasien yang dia mencoba untuk bunuh diri. Nah, Mhm. itu udah sampai fatalnya di situ. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa ada pemberitaan yang mengatakan jika kita melanggar PSBB akan dikenakan denda sebesar 50 juta atau 100 juta atau sanksi hukuman paling lama 1 tahun di penjara. Lalu menurut Ibu apakah dalam hal ini masyarakat akan mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan? Untuk mayoritas balik lagi ya, depends on person karena setiap orang kan pasti punya ambang kecemasannya sendiri-sendiri, terus juga melihat proyek menanggapi suatu masalah juga berbeda. Balik lagi depends on person. Tapi cuman kalau denda 10 juta, 100 juta, even itu sampai 1 miliar pun, kalau orang itu menganggap bahwa ah terhadap apa ya, dia punya toleran terhadap stresnya itu eee, tinggi ya cuek-cuek aja, nggak ngaruh-ngaruh juga. Depends on person-nya aja di situ. Kayaknya nggak ngaruh juga ya, mau didenda berapa pun tetep Iya, aja tuh banyak yang pada keluar semua ya. pada keluar semua Iya, karena pada apa ke mall. iya itu saya miris banget karena gini, saya kan praktek di rumah sakit juga. Kita banyak pasien, tim kita aja udah banyak yang capek gitu dan berguguran gitu kan, dan mereka harus dikarantina, dan mereka kan punya keluarga gitu loh. Ayo dong bantu 2 minggu aja nggak keluar rumah atau apapun lah, kalau nggak jangan kontak sama orang yang selalu apa, secara berlebihan atau gimana, aduh tapi ya orang Indonesia kan semakin Iya, dilarang semakin tapi itu semakin tantangannya menjadi-jadi. tantangannya. Ya itu tantangan kita ya kan. Iya. Seharusnya generasi, kalian, generasi saya, itu memberikan apa ya, eee, bukti nyata contoh bahwa, ya udah kita mau, ada target nih, targetnya apa? Kita memutus mata rantai dengan cara apa? Oh social distance, kita harus jaga jarak, ini segala macam. Kita nggak boleh bepergian kalau memang tidak penting, ya sudah patuhilah dulu gitu. Cuman sekarang karena kita pinter ya, jadi dikasih larangan, dikasih mereka cari hal-hal yang apa ya, bukan untuk dipatuhi, tapi apa sih nih excuse-nya apa? Oh pergi harus ada surat tugas, mintalah surat tugas. Aduh, sedih ngeliatnya. Iya. Oke, kalau dilihat-lihat banyak sekali pro dan kontra dengan kebijakan PSBB tersebut. Oke, karena satu sisi memang dalam hal ini sangat-sangat membutuhkan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin, tapi ada dampak negatifnya juga untuk masyarakat. Misalnya, kurangnya interaksinya sosial dan sulit mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kalau ini secara psikologis, apakah hal ini dapat mempengaruhi bagi masyarakat tersebut nggak sih? Sebenarnya sih enggak, sebenarnya gini lagi, PSBB itu untuk apa sih? Untuk menghalau jangan sampai, kontaknya itu, terjadi kontak secara langsung. Cuman kan kita sebagai makhluk sosial kan nggak cuman hanya ngobrol, ketemu sama orang, kan sekarang teknologi udah banyak. Iya. Sih, kayak kita belum pernah Iya. ketemu, kita belum pernah kenal, ya nggak sih? Kita bisa ngobrol, ya kan? Ini apa? Iya. Interaksi, komunikasi. Sebenarnya itu nggak apa ya, bukan satu yang dijadikan excuse, cuma di sini kenapa sih banyak yang melanggar? Karena tidak disiplin dan tidak konsisten. Coba nih ya, karena saya kebenaran tinggalnya di daerah jalan sini ya, Tangerang sini, ada titik poin PSBB banyak, Mhm. ya kan? Mhm. Diceknya 24 jam atau sewaktu-waktu? Sepertinya sewaktu-waktu. Yes, itu dia. Jadi mereka apa, berpikir, "Oh, ya sudah kalau jam 7 sampai jam 8 ada cek, berarti saya perginya di atas jam 9 sampai jam." Nah, hal-hal kayak gitu harusnya kalau memang mau PSBB, ya sudah coba 24 jam jaga.
selama seminggu. Saya jamin nggak akan ada yang keluar. Hmm. Ya, dan kasih sanksinya beneran, dan disiplinnya bener-bener gitu loh. Kalau misalnya memang mau didenda, oke, denda berapa? 10.000, misalnya 500.000, duitnya apa? Ditaruh duitnya di kaca transparan yang ada di titik poin itu. Jadi orang melihat, oh benar duitnya ditaruhnya di situ. Mm-mm. Kadang-kadang orang berpikirnya, nanti ditilep sama petugas ya kan. Iya. Nah, hal-hal itu yang harus dikurangi dengan cara apa? Transparan, konsisten, disiplin. Kita kan enggak. Iya, Ya, benar. Ya, memang ibadah puasa Ramadan di tahun ini terasa berbeda jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang pandemi COVID-19 ini membuat sejumlah tradisi khas Ramadan seperti buka puasa bersama hingga sholat tarawih berjamaah di masjid pun sementara waktu harus ditiadakan. لا